Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Habibullah dengan NIM 0502200043 akan menjelaskan sedikit tentang alternatif penyelesaian sengketa dengan cara arbitrase. Namun, saya tidak akan membahas seluruhnya tentang apa itu arbitrase, melainkan saya hanya akan membahas tentang kelebihan dan kekurangan saat kita menggunakan alternatif penyelesaian sengketa dengan cara arbitrase. Nah, sebelum melangkah lebih jauh untuk membahas kelebihan dan kekurangan ketika kita menggunakan alternatif penyelesaian sengketa dengan cara arbitrase, perlu diketahui terlebih dahulu jika alternatif penyelesaian sengketa merupakan suatu cara untuk menyelesaikan sengketa perselisihan dengan jalur non-litigasi yang dimana mengedepankan kesepakatan bersama serta dibantu oleh pihak ketiga. Nah, alternatif penyelesaian sengketa itu sendiri juga memiliki jenis-jenisnya, macam-macamnya, bukan hanya arbitrase itu sendiri. Nah, seperti di sini ada konsultasi, negosiasi, konsiliasi, mediasi, keterangan ahli, dan arbitrase itu sendiri. Kemudian, perlu diketahui juga, arbitrase merupakan suatu bentuk cara penyelesaian sengketa perdata di lingkup luar peradilan umum yang didasarkan terhadap perjanjian arbitrase yang telah dibuat secara tertulis serta disepakati oleh para pihak yang turut bersengketa di dalamnya. Nah, arbitrase pun diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 mengenai arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Oke, kemudian kita masuk ke dalam pembahasan bagaimana kelebihan dan kekurangan saat kita menggunakan alternatif penyelesaian sengketa dengan cara arbitrase. Di sini ada beberapa kelebihan yang diantaranya: penyelesaian suatu sengketa dengan jalur arbitrase terbilang lebih cepat dibandingkan dengan menggunakan jalur litigasi. Berbagai ketentuan mengenai jangka waktu yang ada pada arbitrase, seperti halnya saat pemilihan arbiter maupun penyelesaian sengketa, harus disepakati oleh para pihak serta dicantumkan pada peraturan arbitrase sehingga para pihak saling mentaatinya dan bersifat mengikat bagi siapapun yang terkait di dalamnya. Nah, penyelesaian suatu sengketa menggunakan arbitrase itu sendiri lebih memfokuskan terhadap pentingnya bagaimana menjaga hubungan antara masing-masing pihak untuk kepentingannya di masa yang akan datang. Kemudian yang kedua, para pihak yang bersengketa dapat menentukan dan mengajukan para arbiternya sendiri. Maka atas dasar itu, arbiter yang dipilih haruslah atau setidaknya dapat dipercayai memiliki nilai integritas, keahlian, profesionalis dalam bidangnya, dan jujur pada setiap tindakannya. Maka, untuk mendapatkan arbiter yang sama-sama disetujui oleh para pihak, prosesnya pun tidak terbilang cukup mudah. Maka dengan adanya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 memberikan jalan bagaimana jika dalam proses tersebut mengalami kendala atau kebuntuan. Kemudian yang ketiga, para pihak dapat menentukan hukum yang digunakan untuk menyelesaikan sengketa pada alternatif penyelesaian sengketa arbitrase. Prosesnya serta tempatnya untuk melakukan arbitrase pun para pihak dapat memilih tersendiri. Seperti di sini ada hukum acara arbitrase, diantaranya ada Badan Arbitrase Nasional Indonesia atau dikenal sebagai Bani Arbitration Center, ataupun ada The International Chamber of Commerce atau ICC, ataupun yang selainnya seperti Singapore International Arbitration Center atau CIAC. Tuh, kemudian yang keempat, disebabkan putusan dan prosesnya bersifat cepat, final, dan mengikat, maka tentunya hal ini mempengaruhi biaya-biaya yang dikeluarkan tatkala menggunakan alternatif penyelesaian sengketa dengan cara arbitrase itu sendiri menjadi lebih murah. Contohnya,
tenggang waktu pemeriksaan arbitrase hingga pada putusan akhir dan final dibatasi oleh Undang-Undang Arbitrase itu sendiri selama 6 bulan. Badan Arbitrase Nasional Indonesia atau BANI dengan 3 bulan kesempatan perpanjangan hingga 3 bulan tambahan. Sedangkan jika kita menggunakan jalur litigasi bisa sampai 5 atau 8 tahun bahkan lebih. Terlebih jika pengacara atau advokat yang menanganinya kurang bertanggung jawab. Kemudian di sini yang kelima ada proses penyelesaian sengketa yang menggunakan arbitrase mampu menjamin kerahasiaan serta publisitas yang tidak dikehendaki atau diinginkan oleh para pihak yang bersengketa. Persidangan dengan arbitrase sangat dimungkinkan sekali untuk melaksanakannya secara rahasia, dan kerahasiaan yang dimaksud ini mencakup prosesnya hingga pada putusannya. Nah, kemudian dikatakan jika para pihak yang bisa memutuskan sendirinya mengenai perkaranya agar dirahasiakan dari publik atau tidak, karena hal ini juga berpengaruh terhadap nama baik para pihak serta dapat merugikan perusahaannya, terutama pada reputasi, integritas ataupun bona fiditas para pihak yang bersengketa. Nah, kemudian yang keenam, di sini ada yang keenam, putusan arbitrase akan sesuai atau kurang lebih sesuai ya dengan apa yang dikehendaki oleh para pihak, karena sifat keputusan yang diambil ini dilandaskan kepada keterlibatan kesepakatan antara para pihak yang bersengketa, atau nanti dalam prosesnya itu bisa menjurus kepada posisi win-win, bukan win-lose seperti pada lingkup litigasi. Nah, kemudian yang ketujuh, di sini ada tata cara yang diterapkan dalam arbitrase itu pun jauh lebih informal dibandingkan dengan tata cara yang diterapkan pada lingkup litigasi. Maka dari itu terbuka untuk memperoleh serta tersedianya tata cara penyelesaian sengketa dengan cara kekeluargaan dan damai, memberikan kesempatan yang luas untuk meneruskan hubungannya secara komersial antara pihak setelah selesainya proses penyelesaian sengketa. Nah, itu beberapa kelebihan tatkala kita menggunakan alternatif penyelesaian sengketa dengan cara arbitrase. Tapi tentunya saat ada kelebihan pastinya ada kekurangannya. Nah, di sini ada beberapa kekurangan saat kita menggunakan alternatif penyelesaian sengketa dengan cara arbitrase. Yang pertama, saat kita menggunakan alternatif penyelesaian sengketa dengan cara arbitrase, biasanya ini susah untuk mempertemukan keinginan para pihak yang bersengketa, karena antara dua belah pihak ini memang harus diwajibkan atau dipaksa untuk sepakat terlebih dahulu hingga memperoleh hasil kesepakatan pada proses arbitrase. Itu. Kemudian yang kedua, dalam alternatif penyelesaian sengketa arbitrase tidak mengenal adanya keterikatan terhadap putusan arbitrase sebelumnya, sehingga adanya kemungkinan putusan yang berlawanan. Misalkan ada suatu sengketa pada hari ini menggunakan alternatif penyelesaian sengketa dengan cara arbitrase. Bisa saja putusan yang diputuskan pada penyelesaian sengketa pada hari ini itu berlawanan dengan putusan pada alternatif penyelesaian sengketa sebelumnya dengan cara arbitrase, atau dengan kata lain tidak menganut pada putusan sebelumnya. Kemudian yang ketiga, pada kenyataannya arbitrase ini kurang mampu memberikan jawaban definitif kepada semua jenis sengketa hukum. Mengapa demikian? Karena pada dasarnya berkaitan dengan sistem dan konsep hukum yang diterapkan di setiap negara itu berbeda-beda. Kemudian yang keempat, keputusan pada arbiter sangat bergantung kepada pemberian jawaban yang dapat memberikan kepuasan terhadap para pihak. Nah, ini kan kembali lagi tadi ya, bagaimana kita kelebihan saat kita menggunakan
alternatif penyelesaian sengketa dengan cara arbitrase, yang salah satunya itu para pihak harus sama-sama sepakat. Artinya kan para pihak ingin agar sama-sama puas terhadap putusan yang difinalkan atau yang dijatuhkan pada saat nanti proses arbitrase itu sendiri. Nah, kemudian yang kelima, putusan arbitrase bisa saja kehilangan kekuatannya apabila salah satu pihak yang bersengketa tidak memenuhi syarat iktikat baik atau bonafiditas, atau ya mungkin contohnya saat pengambilan keputusan kesepakatan bersama ini ada salah satu pihak yang tidak setuju dengan kesepakatan yang diterapkan. Nah, mungkin itu menjadi syarat lemahnya ya, tidak bisa diterapkan putusan arbitrase. Kemudian yang keenam, untuk mengeksekusi suatu putusan arbitrase terkadang masih membutuhkan bantuan dari pengadilan. Akan tetapi, selama semua pihak bersifat sportif serta jujur tidak akan menimbulkan masalah. Nah, putusan arbitrase itu memang untuk mendapatkan keabsahannya itu, atau biar lebih aman ya, lebih terjaga putusannya, itu harus didaftarkan dulu kepada pengadilan. Meskipun putusan arbitrase itu bersifat final, akan tetapi untuk mendapatkan perlindungan hukum atau kekuatan hukum tetap yang memang benar-benar tidak bisa digoyahkan lagi, itu harus didaftarkan kepada pengadilan terlebih dahulu. Kemudian yang ketujuh, terkadang jika pihak yang kurang puas dengan putusannya, maka ia akan melakukan upaya hukum lewat jalur litigasi untuk membatalkan putusan arbitrase. Nah, ini sangat menimbulkan kelemahan sekali ya. Jika dilihat, kalau nanti ada pihak yang kurang puas dengan putusannya, maka pihak ini bisa kapanpun ya untuk mendaftarkan atau membatalkan putusan itu lewat jalur litigasi. Artinya apa yang telah diupayakan dengan alternatif penyelesaian sengketa ini dengan cara arbitrase itu pun terbilang sia-sia atau dikatakan tidak menemui kepuasan atau keputusan yang memang benar-benar diinginkan oleh para pihak. Ini merupakan suatu celah ya untuk nanti bisa membatalkan suatu putusan arbitrase. Nah, itu mungkin beberapa hal yang bisa saya sampaikan terkait kelebihan dan kekurangan saat kita menggunakan alternatif penyelesaian sengketa dengan cara arbitrase. Tentunya masih banyak hal-hal yang lain perlu kita bahas, seperti kelebihan dan kekurangan alternatif penyelesaian sengketa lainnya, misalkan dalam konsiliasi, mediasi, kemudian keterangan ahli, negosiasi. Di setiap bagian-bagian itu tentunya memiliki suatu kelebihan dan kekurangan tersendiri. Nah, tentunya di sini para pihak yang nanti juga mendapatkan suatu perselisihan sengketa harus melihat kelebihan dan kekurangannya dulu pada masing-masing jenis alternatif penyelesaian sengketa agar dapat mengambil keuntungan tersendiri bagi pihak tersebut ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.